Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasyada Nabila, INPM 2008 260013. Di sini saya mau menjelaskan sedikit terkait tugas saya di BSO 2 pada mind map saya yang berjudul tentang plasenta. Jadi, di sini saya mau bahas sedikit tentang plasenta, di mana plasenta ini dia bentuknya bundar ataupun hampir bundar dengan diameter 15 sampai 20 cm dengan tebal kurang lebih dari 2 sampai 5 cm. Kemudian beratnya juga kurang lebih 500 gram dan terbentuk lengkap pada kehamilan 16 minggu eh, dengan tanda 16 sampai 20 kotiledon. Oke, di sini kita bahas tentang fisiologi plasenta, di mana fisiologi plasenta adalah sistem rumit dan beragam yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan. Salah satu peran fisiologis utamanya adalah memfasilitasi pertukaran gas, di mana oksigen dari ibu kemudian berdifusi melintasi sawar plasenta ke dalam darah janin, sedangkan karbon dioksida, produk limbah metabolisme janin, dia berdifusi ke arah berlawanan untuk dikeluarkan oleh ibu. Nah, di sini kita bahas tentang pembentukan dan perkembangan plasenta, di mana setelah terjadi pembuahan dalam kurun waktu 5 sampai 6 hari, di mana kemudian akan terbentuklah blastokista. Blastokista ini dia merupakan sekelompok sel yang membelah, yang merupakan hasil dari sel telur yang telah dibuahi, di mana blastokista ini terdiri dari dua jenis sel embrionik yang berbeda. Yang pertama adalah sel trophoblast di bagian luar, yang kemudian akan membentuk plasenta. Kemudian juga massa sel dalam atau inner cell mass yang kemudian akan membentuk janin dan selaput janin. Tahap dari terjadinya pembuahan sampai dengan terbentuknya blastokista ini disebut tahap preimplantasi. Nah, kemudian kita bahas terkait produksi hormon, di mana produksi hormon adalah fungsi fisiologis penting lainnya dari plasenta, di mana hormon tersebut adalah human chorionic gonadotropin atau HCG, biasanya diproduksi pada awal kehamilan dan mendukung korpus luteum di ovarium, di mana dia akan memastikan kelanjutan produksi progesteron. Kemudian laktogen plasenta mengubah keadaan metabolisme ibu untuk meningkat ketersediaan nutrisi bagi janin. Sementara pada progesteron dan estrogen, dia akan menjaga lapisan rahim dan mencegah kontraksi dini, di mana hormon-hormon ini juga mempersiapkan tubuh pada ibu untuk melahirkan dan menyusui. Nah, pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan plasenta, terdapat beberapa faktor, yaitu ada genetik, di mana genetik ini dia interaksi antara gen pada ibu dan janin yang memainkan peran penting dalam pembentukan dan fungsi plasenta. Kemudian ada juga faktor lainnya yaitu seperti hormon-hormon progesteron ataupun estrogen. Kemudian pada hormon tersebut yaitu hormon HCG. Kemudian juga bisa saja faktornya itu nutrisi ibu selama kehamilan, di mana dia akan membantu masa penyerapan dan pembentukan plasenta yang baik terhadap ibu dan janin. Kemudian juga faktor lingkungan yang sehat dengan cuaca yang bersih juga, dengan suhu-suhu yang normal dan optimal, yang akan membantu kehidupan ibu semakin membaik dengan kesehatan-kesehatan yang terjamin. Mungkin itu pada penjelasan saya tentang plasenta. Di sini ini referensi yang saya gunakan. Jika saya salah kata ataupun salah penyebutan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.